Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelas Matematika 1 dengan NIM 0703213073. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mitigasi bencana. Namun saya mohon izin sebelumnya, selama penjelasan saya tidak menggunakan wajah saya. Tapi saya menggunakan voice note saja. Apa itu mitigasi bencana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan itu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lalu, apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana yaitu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui fisik, penyadaran masyarakat, dan kemampuan menghadapi bencana. Lalu ada jenis-jenis bencana, ada 3, yaitu ada yang disebabkan oleh alam, disebabkan oleh non-alam, dan disebabkan oleh manusia. Yang disebabkan oleh alam yaitu seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga angin topan. Dan masih banyak lagi. Lalu yang disebabkan oleh non-alam yaitu epidemik atau pandemik, gagal teknologi, gagal modernisasi, atau wabah penyakit. Ada juga yang disebabkan oleh manusia yaitu konflik sosial, teror, kelaparan, dan kegersangan tanah. Yang melatar belakangi yaitu Indonesia terletak di antara 3 lempengan utama dunia, yang itu lempengan Eurasia, lempengan Samudra Indo-Australia, dan lempengan Samudra Pasifik. Akibat dari kondisi tersebut, maka rawan terjadinya gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan lempengan tektonik membentuk gunung api cincin spesifik, dan Indonesia memiliki beberapa gunung berapi aktif. Gempa bumi tidak dapat diprediksi. Muncul awan gempa berbentuk batang pohon berdiri lurus, medan elektromagnetik di sekitar mengganggu sinyal alat elektronik, adanya perilaku hewan yang aneh, terdapat gempa bumi vulkanik dan tektonik, menyebabkan tanah longsor, kebakaran, tsunami. Dampak langsungnya yaitu kerusakan dan korban jiwa. Dan adapun dampak tidak langsungnya yaitu sumur mengering. Yang kedua adalah tsunami. Gelombang tinggi besar menghantam daerah pesisir pantai, diawali dengan gempa dan air laut yang surut mendadak. Ini dapat diprediksi. Yang ketiga, meletusnya gunung berapi.
Meletusnya gunung berapi dapat diprediksi, diawali dengan gempa vulkanik, bahaya langsung aliran lava, abu panas dan guguran batu pijar, lontaran batu, lahar letusan, dan gas beracun bahaya tidak langsung, lahar dingin dan longsoran gunung api. Yang keempat ada banjir, biasanya terjadi pada saat musim hujan, dampaknya itu merusak sarana dan prasarana. Dan yang kelima yaitu adalah ada tanah longsor, gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring terjadi karena hutan gundul, gempa bumi dan penebangan yang tidak terkendali. Dapat terjadi secara tiba-tiba. Dampaknya itu menghancurkan bangunan, jalan, pipa, dan KB. Gempa bumi. Sigap menghadapi gempa bumi. Yang pertama, jangan panik, segera cari perlindungan, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin akan jatuh, dan jendela kaca. Yang kedua, keluar dari gedung. Segera keluar dari rumah maupun gedung, tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Yang ketiga, jangan menggunakan lift, gunakan tangga darurat ketika terjadi gempa. Jika Anda sedang berada di dalam lift dan terjadi gempa, maka segera pencet tombol darurat dan ketika sudah terbuka, segera cari tempat berlindung. Lalu membangun rumah tahan gempa, mempelajari lingkungan sekitar akan potensi adanya gempa, lalu sediakan P3K, senter, dan persediaan makanan darurat. Mitigasi saat bencana, menuju ke titik evakuasi, segera keluar, lalu jauhi bangunan tinggi. Pada bencana tsunami, tanda-tandanya itu gempa bumi besar, air laut surut, air surut drastis, suara dentuman atau gemuruh, gelombang air tidak biasa. Mengeluarkan peringatan dan melakukan evakuasi, penanganan darurat, menyelamatkan korban dan memberikan bantuan medis, komunikasi penyebarluaskan informasi terkini. Setelah tsunami, membangun kembali dengan mempertimbangkan mitigasi bencana, menilai dan memperbaiki sistem peringatan dan kesiapsiagaan, memberikan konseling kepada korban. Pada gunung meletus, di Indonesia sendiri memiliki 127 gunung aktif. Kita harus mengetahui tanda-tanda erupsinya yaitu gempa lokal, suhu meningkat, binatang berimigrasi, keluarnya lava, munculnya asap. Tahapan mitigasi yaitu prabencana, kenali daerah setempat perencanaan penanganan bencana, persiapan pengungsian, persiapan logistik. Kedua, saat bencana, cari tempat berlindung, hindari daerah rawan bencana, gunakan pakaian pelindung, gunakan pelindung mata. Pasca bencana, bersihkan tempat dari timbunan abu, hindari berkendara di daerah terkena hujan abu, ikuti informasi dari sumber resmi. Tanah longsor, penyebab terjadinya tanah longsor yaitu hujan deras, erosi atau pengikisan, penumpukan sampah, lereng terjal, pertambangan, pengundulan hutan. Tanda terjadinya longsor yaitu munculnya mata air atau rembesan air dari lereng, munculnya retakan pada area lereng disertai suara gemuruh terjadi
pengelembungan pada area lereng, pohon-pohon miring, tembok bangunan dan pondasi rusak. Segera menjauh dan berpindah ke tempat yang lebih aman. Periksa jika ada yang terluka dan laporkan kepada tim penyelamat. Tolonglah orang-orang yang membutuhkan perlakuan khusus terhadap luka parah dan tetap waspada. Lalu ada banjir, mitigasi sebelum banjir, yaitu sosialisasi pada masyarakat di daerah rawan banjir terkait peringatan dan cara menghadapi banjir. Membersihkan saluran pembuangan limbah cair, got dan sungai kecil. Menyiapkan tas siaga yang berisi barang-barang darurat yang dibutuhkan saat banjir. Mitigasi saat banjir, yaitu pantauan perkembangan banjir. Jangan panik dan berusaha menyelamatkan diri. Bila hujan tidak berhenti, evakuasi tempat yang lebih tinggi, hemat air bersih, menyelamatkan dokumen penting jika memungkinkan. Matikan arus listrik dan berhati-hati dengan kabel listrik. Bila terjebak banjir, ambillah benda mengapung agar tidak tenggelam. Setelah banjir, jauhkan dari kabel listrik, tidak menggunakan air bersih berlebihan, memberikan bantuan yang membutuhkan, menjaga sistem pembuangan air bersih, memeriksa ketersediaan air bersih, memperbaiki jamban dan saluran air, membersihkan tempat tinggal dan lingkungan banjir, menghindari wilayah yang rusak. Kita juga memerlukan tas siaga bencana. Nah, di dalamnya itu ada P3K dan obat. Perhatikan riwayat penyakit pribadi dan cara menyimpan serta kadaluarsa obat. Power bank dan baterai cadangan untuk memantau update evakuasi bencana. Peralatan mandi, masker dan hand sanitizer. Uang tunai, foto keluarga untuk memudahkan identifikasi anggota keluarga yang terpencar, air mineral, kantong plastik, fluid untuk mengirimkan sinyal SOS saat butuh pertolongan darurat, alat bantu penerangan seperti senter, korek api, lilin, atau hand lamp, makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat batang, dan lain-lain. Pakaian, selimut, dan perlengkapan ibadah disiapin cukup untuk 3 hari saja. Dokumen dan surat berharga, surat tanah, surat kendaraan, akta lahir, dan ijazah yang dibungkus plastik kedap air. Itu semua sudah sesuai dengan imbauan BPBD. Ada juga peran matematika dalam mitigasi bencana, yaitu untuk menghitung resiko bencana dengan rumus R sama dengan HVE, yaitu H adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya bencana. Yang V adalah tingkat kerentanan masyarakat atau infrastruktur terhadap bencana. Yang E adalah jumlah aset atau populasi yang terpapar risiko. Ada juga yang kedua, menghitung volume air untuk mitigasi banjir. Yang ketiga adalah statistik dan probabilitas guna memprediksi frekuensi bencana berdasarkan data historis. Menghitung kemungkinan kejadian ekstrim. Keempat, membuat jalur evakuasi dengan grab jaringan jalan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi mitigasi bencana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.